Hai, kami dari kelompok 5. Hai, perkenalkan nama saya Angelika Oceania Martinus. Hai, perkenalkan nama saya Misha Sabrina Angelin. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Mulyakin. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Jamrud. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Farul. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saskia Ramadhani B. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rahmat Dermawan. Hai, perkenalkan nama saya Handika. Hey, perkenalkan nama saya Alwan Gilang Musin. Halo guys, perkenalkan nama saya Mufair Laraf Batalipo. Di negeri ini, pendidikan selalu diagungkan sebagai jalan menuju masa depan. Tapi, bagaimana jika jalan itu mulai penuh retakan? Retakan karena hilangnya etika, retakan karena kekuasaan, retakan karena diamnya nurani. Seorang mahasiswa menyalin skripsi orang lain dan nyaris mendapat gelar atas karya yang bukan miliknya. Di saat lain, seorang kepala negara digugat karena dituduh menggunakan ijazah palsu. Isu yang mengguncangkan kepercayaan publik meski tak terbukti sah, dan yang lebih memilukan, ruang-ruang belajar justru menjadi tempat ketidakadilan saat dosen yang seharusnya menjadi pelindung ilmu melakukan pelecehan terhadap mahasiswinya sendiri. Ketika pendidikan kehilangan etika, siapa yang berani bersuara? Ketika gelar lebih penting dari kejujuran, siapa yang berani menjaga nilai? Kami dari kelompok 5 mengajak teman-teman semua untuk berhenti sejenak, merenung, memahami, dan mencari solusi bersama. Inilah suara mahasiswa, inilah kisah yang harus didengar. Langsung saja pada pembahasan pertama mengenai plagiarisme terhadap skripsi. Plagiarisme dalam penulisan skripsi merupakan persoalan serius yang mencoreng integritas akademik dan merusak keadilan intelektual di lingkungan perguruan tinggi. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan lemahnya pemahaman mahasiswa terhadap etika akademik, tetapi juga menunjukkan kurangnya sistem pengawasan dan pembinaan yang efektif dari institusi pendidikan tinggi. Di balik praktik ini, tersembunyi persoalan yang lebih mendasar. Bagaimana nilai kejujuran ilmiah ditanamkan, dijaga, dan ditegakkan dalam proses pendidikan. Kasus yang menimpa Devi Sri Astuti atau DSA pada tahun 2024 menjadi contoh konkret bagaimana plagiarisme dapat dilakukan secara sistematis dan nyaris luput dari pengawasan. Dengan mengunduh dan menyalin hampir seluruh isi skripsi milik Naomi, lulusan Universitas Sriwijaya, DSA tidak hanya melanggar norma akademik, tetapi juga menodai nilai-nilai moralitas dasar sebagaimana tercermin dalam sila kedua dan kelima Pancasila. Tindakan ini menjadi sorotan publik setelah Naomi mengungkap kecurangan tersebut melalui media sosial, yang kemudian memicu diskusi luas mengenai lemahnya sistem pencegahan plagiarisme di kampus. Situasi ini menuntut respons tematik yang mencakup kebijakan kampus yang tegas, peran aktif dosen pembimbing, serta edukasi menyeluruh kepada mahasiswa mengenai etika dan keamanan karya ilmiah. Dalam konteks ini, perlu dirancang solusi yang tidak hanya menanggulangi masalah plagiarisme secara reaktif, tetapi juga bersifat preventif dan edukatif demi menjaga marwah dunia akademik. Oleh karena itu, penting untuk menelaah akar masalah, menetapkan kebijakan strategis, serta menyusun rencana tindakan konkret di tingkat kelas sebagai bagian dari upaya kolektif melawan plagiarisme. Baik, saya akan menjelaskan berbagai kebijakan dalam menangani permasalahan plagiat skripsi ini. Kebijakan yang pertama adalah kebijakan permasalahan atau upaya sistematik cegah plagiarisme skripsi. Untuk mengatasi kasus-kasus plagiarisme seperti yang menimpa mahasiswa ini, perlu diterapkan kebijakan kampus yang tegas dan menyeluruh. Dan ini ada 5 kebijakan atau strategi utama. Yang pertama adalah cek plagiarisme dengan software yang resmi. Sebelum skripsi disahkan, mahasiswa wajib memeriksa tulisan melalui software anti plagiarisme yang resmi, seperti Turnitin atau Intensicap. Ini untuk menjamin bahwa karya tersebut asli dan bebas dari unsur penjiplakan. Tujuannya adalah menanamkan budaya kejujuran akademik dan menghindari copy-paste sembarangan. Yang kedua adalah sanksi tegas bagi pelaku plagiarisme. Plagiarisme bukan pelanggaran yang ringan. Mahasiswa yang terbukti menjiplak akan dikenakan sanksi akademik, mulai dari diskualifikasi skripsi, skorsing, hingga pencabutan gelar jika pelanggaran ditemukan setelah kelulusan. Tujuannya adalah menegakkan keadilan akademik dan memberikan efek jera. Yang ketiga adalah perlindungan repositori skripsi. Repositori kampus tempat penyimpanan skripsi harus dilengkapi watermark digital dan sistem akses terbatas agar tidak disalahgunakan pihak luar. Tujuannya adalah mencegah pencurian intelektual seperti kasus
mahasiswi ini. Yang keempat adalah sosialisasi etika akademik. Etika akademik bukan sekedar teori. Kampus harus aktif menyosialisasikan lewat seminar, workshop, dan pembekalan skripsi, terutama bagi mahasiswa tingkat akhir. Tujuannya adalah membentuk karakter akademik yang jujur dan bertanggung jawab. Yang kelima dan yang terakhir dari kebijakan permasalahan ini adalah pengawasan aktif oleh dosen pembimbing. Pembimbing skripsi tidak boleh formalitas. Dosen perlu memantau tiap bab secara berkala agar bisa mendeteksi dini jika ada kejanggalan isi atau potensi plagiarisme. Tujuannya adalah menjaga orisinalitas karya ilmiah sejak proses awal. Saya akan melanjut ke kebijakan yang kedua, yaitu adalah kebijakan kelas atau solusi praktis di lapangan. Selain kebijakan institusional, praktik sehari-hari di kelas juga harus mendukung budaya anti plagiarisme. Inilah beberapa solusi kelas yang bisa diterapkan oleh mahasiswa dan dosen. Yang pertama adalah simpan skripsi di cloud atau backup berkala. Mahasiswa dianjurkan menyimpan file skripsi di layanan cloud atau Google Drive atau OneDrive dan melakukan backup berkala untuk menghindari kehilangan atau pencurian data. Manfaatnya adalah data aman, mudah diakses, dan tidak mudah dicuri. Yang kedua adalah gunakan password dan watermark. File skripsi sebaiknya diberikan kata sandi dan watermark nama penulis sebelum dikirim atau dibagikan ke orang lain. Manfaatnya adalah melindungi hak cipta digital dan mencegah pengakuan sepihak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, pendaftaran draft sejak awal bimbingan. Setiap draft skripsi wajib didaftarkan ke dosen pembimbing sejak awal, sehingga jika ada sengketa bisa ditelusuri siapa yang membuatnya lebih dulu. Manfaatnya adalah bukti kuat atas orisinalitas dan keaslian penulis pertama. Yang keempat adalah edukasi keamanan data akademik. Dosen tidak hanya membimbing isi, tetapi juga memberikan pembekalan mengenai etika berbagi file, penggunaan software, dan pengamanan dokumen akademik. Manfaatnya adalah mahasiswa menjadi cerdas secara digital dan sadar risiko plagiarisme. Yang kelima dan yang terakhir adalah dokumentasi perkembangan bimbingan. Setiap pertemuan bimbingan wajib dicatat dan didokumentasikan. Hal ini penting untuk memastikan progres yang dinyata dan original, sekaligus sebagai perlindungan hukum bagi mahasiswa. Manfaatnya adalah bukti proses akademik yang sah dan melindungi dari tuduhan plagiarisme. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Sebagai bagian dari upaya konkret untuk menanamkan etika akademik sejak dini dan mencegah praktik plagiarisme di kalangan mahasiswa, perlu disusun serangkaian tindakan terstruktur yang dapat diimplementasikan di lingkungan kelas, khususnya pada mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun skripsi. Rencana tindakan ini bersifat preventif, edukatif, dan berorientasi pada pembentukan karakter ilmiah yang bertanggung jawab. Rencana tindakan yang pertama yaitu penyelenggaraan workshop anti plagiarisme di awal semester. Setiap awal semester diadakan workshop wajib bertema anti plagiarisme dan etika akademik yang diikuti oleh mahasiswa tingkat akhir. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman tentang jenis-jenis plagiarisme, cara menghindarinya, serta pentingnya originalitas dalam karya ilmiah. Yang kedua, penerapan pemeriksaan Turnitin sebagai sidang skripsi. Sebagai prosedur standar, seluruh draft skripsi mahasiswa wajib diperiksa menggunakan software Turnitin sebelum diajukan ke sidang akhir. Hasil pemeriksaan ini menjadi salah satu syarat administratif dan indikator kualitas akademik. Yang ketiga, penyusunan dan distribusi modul pedoman penulisan bebas plagiarisme. Disusun di sebuah modul pedoman penulisan skripsi bebas plagiarisme yang memuat panduan teknis kutipan, pengutipan sumber, serta etika publikasi ilmiah. Modul ini diunggah ke platform digital kampus dan dapat diakses oleh seluruh mahasiswa dan dosen. Baik, selanjutnya saya akan membawakan materi tentang keaslian ijazah mantan presiden kita, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo. Seperti yang saya bilang tadi, masalah utama yang muncul di kasus ini sebenarnya adalah soal tuduhan terhadap keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Nah, tuduhan ini jadi panjang urusannya karena disebarkan oleh orang-orang yang terus terang saja tidak punya latar belakang atau otoritas akademik yang jelas. Tapi mereka tetap saja menyebarkan klaim itu kemana-mana tanpa ada bukti yang kuat. Dan akhirnya apa? Ya jadi bikin gaduh di masyarakat. Orang jadi ragu sama institusi pendidikan, bahkan mulai tidak percaya sama pemerintah dan proses demokrasi yang selama ini kita bangun. Yang awalnya cuma isu pribadi, sekarang melebar kemana-mana karena sudah melibatkan hoax, kemungkinan pemalsuan dokumen, dan juga ini yang bahaya,
upaya menggiring opini publik untuk kepentingan politik tertentu. Kebijakan permasalahan 1. Cek plagiarisme wajib menggunakan software resmi sebelum skripsi disahkan. 2. Sanksi tegas bagi pelaku plagiarisme yaitu diskualifikasi skripsi, skorsing, hingga pencabutan gelar. 3. Repositori kampus dilindungi dengan watermark dan akses terbatas. 4. Sosialisasi etika akademik secara rutin bagi mahasiswa tingkat akhir. 5. Pengawasan ketat oleh dosen pembimbing dengan evaluasi rutin. Baik, saya akan menjelaskan kebijakan kelas dan solusi kelas dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kasus dugaan ijazah palsu yang melibatkan Presiden Joko Widodo telah menjadi sorotan publik dan menimbulkan berbagai spekulasi. Untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan, penting bagi kita untuk merumuskan langkah-langkah solutif yang dapat diterapkan secara efektif. Berikut adalah beberapa kebijakan yang dapat diambil. Yang pertama, penting bagi institusi pendidikan untuk menyediakan sistem verifikasi dokumen akademik yang dapat diakses secara sah dan terbatas oleh pihak berwenang atau lembaga yang kredibel. Transparansi ini membantu menghindari spekulasi liar. 2. Pemerintahan dan pejabat publik yang harus lebih cepat memberikan klarifikasi saat muncul isu sensitif agar tidak memberikan ruang bagi narasi keliru berkembang. Yang ketiga, media serta platform digital sebaiknya meningkatkan akurasi penyampaian informasi dengan memperkuat prosedur pemeriksaan fakta. Terakhir, penting membangun kesadaran kolektif bahwa tuduhan serius seperti pemalsuan ijazah tidak hanya didasari pada asumsi, melainkan harus melalui proses hukum yang sah. Pendekatan ini tidak hanya menjaga reputasi pribadi dan institusi, tapi juga membantu menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Nah, materi selanjutnya yaitu rencana tindakan. Di zaman serba digital, informasi bisa datang dari mana saja dan kapan saja. Sayangnya, nggak semua informasi itu benar. Hoax atau berita palsu makin gampang menyusup ke kepala kita, bahkan lewat status WA, TikTok, atau pesan berantai di grup sekolah. Yang bikin miris, dunia pendidikan juga sering jadi korban dari isu ijazah palsu sampai fitnah ke guru atau dosen. Padahal pendidikan itu pondasi. Kalau pondasinya rapuh karena hoaks, masa depan bangsa juga bisa goyang. Maka dari itu, pendidikan penting banget buat semua pihak, dari sekolah sampai masyarakat umum, ambil bagian buat lawan hoaks. Nah, ini dia rencana tindakan yang bisa bikin pendidikan jadi garda terdepan dalam perang informasi. Yang pertama, institusi pendidikan. Verifikasi akademik resmi. Pendidikan harus menjaga integritasnya. Salah satunya lewat verifikasi ijazah resmi secara online. Kampus dan sekolah tinggi bisa bikin portal khusus yang hanya bisa diakses instansi resmi seperti KPU, Bawaslu, atau pengadilan buat mastiin keaslian ijazah seseorang. Dengan menambahkan fitur QR Code dan nomor induk ijazah nasional, jadi ijazah bukan cuma selembar kertas, tapi bisa dilacak. Gak bakal ada lagi yang ngaku-ngaku lulusan sini, cuma buat pamer jabatan. Nah, yang kedua, pemerintah atau pejabat publik, respon krisis informasi. Hoaks bisa menyerang siapa saja, bahkan dosen atau kepala sekolah. Makanya harus ada tim komunikasi cepat di lingkungan pendidikan. Begitu ada isu yang menyebar, klarifikasi harus langsung keluar, maksimal dalam 24 jam, gak bisa lagi nunggu-nunggu. Ini juga melatih mahasiswa buat belajar dari contoh nyata. Ketika ada kabar, jangan buru-buru percaya. Tunggu fakta, baru bicara. Nah, yang ketiga, aparat penegak hukum, penegakan dan edukasi. Sekolah dan kampus harus mulai serius masukin literasi hukum dan digital ke dalam pelajaran. Gak cukup buat ngajarin ini hoax dan ini bukan, tapi juga kenapa hoax bisa berbahaya secara hukum. Bahkan, kalau ada mahasiswa yang ketahuan sebar berita bohong, bisa diajak ke proses diversi edukatif. Bukan buat dihukum berat, tetapi buat diajak diskusi bareng guru, orang tua, dan pihak hukum, supaya mereka ngerti dunia maya itu bukan ruang bebas tanpa aturan. Nah, yang keempat, media dan platform digital. Cek fakta, kuat. Banyak sekolah dan kampus punya media sendiri, seperti majalah dinding, buletin, podcast, bahkan TikTok. Nah, media ini harus didampingi dosen untuk jadi ruang latihan cek fakta. Tim redaksi pelajar bisa dilatih cara nulis yang benar, cara cari sumber yang valid, dan belajar etika menyebarkan informasi. Biar mereka tahu bikin konten itu penting, tapi
tanggung jawab di baliknya jauh lebih penting. Dan yang kelima atau yang terakhir, masyarakat umum, literasi, dan etika digital. Anak-anak sekarang pegang HP dari kecil. Mereka bisa lebih cepat update soal berita viral dibandingkan orang tuanya. Tapi justru karena itu, mereka juga rentan percaya hal-hal yang belum tentu benar. Makanya pendidikan etika digital itu penting. Dari rumah, orang tua, guru bisa saling kerjasama. Ajarkan anak buat tahan jempol. Gak semua yang viral itu valid dan gak semua yang ramai itu harus disebar. Nah, adapun kesimpulan dari materi yang saya bawakan, kalau kita mau punya masyarakat yang kuat dan tahan terhadap manipulasi informasi, yang mulai dari pendidikan. Sekolah bukan cuma tempat belajar pelajaran, tapi tempat belajar jadi warga negara yang cerdas, sadar hukum, dan bertanggung jawab dalam bersuara. Dengan pendidikan yang bijak, kita bisa punya generasi yang gak gampang termakan hoaks, karena mereka tahu cara berpikir, bukan cuma cara membaca. Pelecehan seksual dalam proses bimbingan skripsi di lingkungan kampus. Kampus tempat yang katanya jadi rumah kedua buat mahasiswa, tempat belajar, tumbuh, dan mempersiapkan masa depan. Tapi kenyataannya tidak semua sudut kampus aman itu. Kadang justru di ruang-ruangan yang kelihatannya mungkin biasa saja, ada hal-hal tidak masuk akal yang terjadi. Salah satunya pelecehan seksual saat bimbingan skripsi. Ini bukan cerita fiksi, ini nyata dan lebih dekat dari yang kita kira. Bimbingan skripsi seharusnya menjadi momen produktif, curhat soal bab 3, diskusi teori, atau mungkin mengeluh soal revisi. Tapi di balik itu ada mahasiswa yang harus menahan nafas setiap kali masuk ruangan dosen, takut, cemas, trauma. Kira-kira kenapa? Karena dosennya sendiri yang melecehkan. Kasus terakhir yang ramai dibicarakan terjadi di Universitas Hasanuddin akhirnya September 2024. Seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya melaporkan dosennya yang berinisial FS atas dugaan pelecehan seksual. Nah, kejadian ini berlangsung di ruangan dosen. Harusnya pulang bimbingan tapi malah ditahan dan dipaksa melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Bayangkan perasaan si korban, harus berpura-pura kuat demi skripsi bisa lanjut, harus memilih antara diam dan lulus, atau bersuara dan hadapi resiko seperti nilai ditahan, kelulusan yang ditunda, bahkan bisa saja dikucilkan. Siapapun di posisi itu pasti bingung, takut, marah, tapi juga tidak punya banyak pilihan. Dan masalahnya makin rumit karena sistem kampus seringkali tidak berpihak ke si korban. Banyak yang masih menganggap remeh terkait laporan pelecehan. Bahkan tidak jarang malah korban yang disudutkan, dituduh lebay lah atau tidak jaga sikap. Nah, padahal yang salah jelas-jelas pelakunya. Ini bukan cuma soal satu dosen yang kelewat batas, ini tentang relasi kuasa yang timpang, budaya diam yang dibiasakan, dan sistem kampus yang seringkali tutup mata. Kampus harus berubah, harus punya sistem pengaduan yang aman, transparan, dan berpihak ke korban. Dosen juga harus sadar batas, karena bimbingan bukan tempat main kuasa, apalagi atas tubuh dan harga diri mahasiswa. Karena yang kita cari di kampus itu ilmu dan ruang aman, bukan luka batin yang harus dibungkam. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa pelecehan seksual dalam bimbingan skripsi bukan hanya soal individu yang melakukan kesalahan, tetapi juga soal sistem kampus yang belum siap menangani dan mencegah hal ini dengan tegas. Ini mungkin menjadi masalah yang sangat serius yang harus diperhatikan oleh semua pihak terkait kampus, dosen, mahasiswa, dan bahkan lembaga hukum. Kampus harus benar-benar membangun ruang yang aman dan sehat di mana semua orang ini bisa belajar tanpa rasa takut apalagi trauma. Baik, kemudian ada solusi yang dapat diterapkan dalam kasus tersebut. Edukasi dan sosialisasi. Yang pertama itu seminar atau workshop etika akademik dan pelecehan seksual. Yang kedua, informasi melalui poster dan media sosial kampus. Kemudian SOP bimbingan skripsi. Yang pertama ada bimbingan di ruang atau pintu terbuka. Yang kedua, larangan bimbingan di luar jam kerja tanpa alasan jelas. Pelaporan aman. Yang pertama itu sistem pelaporan anonim dan mudah diakses. Kedua, jaminan kerahasiaan dan perlindungan pelapor. Kemudian ada pendampingan korban, yang pertama layanan konseling dan bantuan hukum, yang kedua fasilitasi penggantian dosen pembimbing. Selanjutnya kita masuk pada tindakan kelas. Jadi, etika dalam pendidikan merupakan fondasi penting yang memastikan terciptanya lingkungan belajar yang adil, inklusif, dan menghargai martabat setiap individu. Dalam konteks ini, mahasiswa tidak hanya menjadi objek dari sistem pendidikan, tetapi juga dapat berperan aktif sebagai agen perubahan. Hal ini tercermin
dalam rencana tindakan kelas yang mencakup langkah-langkah strategis seperti kampanye kesadaran, forum diskusi, usulan kebijakan, dan pengawasan. Nah, adapun yang pertama, kampanye kesadaran, edukasi sebagai pilar etika melalui produksi video, poster, dan konten media sosial. Mahasiswa dapat menyebarkan nilai-nilai etika seperti kesetaraan, kejujuran, dan tanggung jawab. Kampanye ini tidak hanya membentuk opini publik, tetapi juga memantik refleksi kritis dan komunitas kampus ya tentang pentingnya interaksi yang etis antar dosen dan mahasiswa. Yang kedua, forum diskusi. Membangun dialog yang etis, diskusi antara mahasiswa dan dosen untuk mencari solusi bersama menunjukkan praktik etika dalam bentuk kolaborasi. Forum ini memperkuat budaya dialog terbuka dan saling menghargai, menjadikan etika sebagai landasan dalam menyelesaikan konflik dan perbedaan pendapat. Yang ketiga, usulan kebijakan. Nah, mahasiswa sebagai subjek etis, penyusun draft SOP, bimbingan yang etis merupakan wujud nyata dari partisipasi aktif mahasiswa dalam menciptakan sistem yang lebih adil. Dengan terlibat dalam penyusunan kebijakan, mahasiswa belajar bertanggung jawab secara moral dan hukum terhadap lingkungan akademik mereka. Yang keempat, pengawasan. Etika dalam aksi dan evaluasi tim pengawas, mahasiswa yang memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan memperlihatkan bahwa etika tidak berhenti pada perumusan nilai, tetapi juga dalam pelaksanaannya. Ini menciptakan budaya akuntabilitas yang sehat dan mengajak seluruh aktivitas akademika untuk saling mengingatkan demi kebaikan bersama. Kasus plagiat skripsi, ijazah palsu, hingga pelecehan terhadap mahasiswi adalah sinyal kuat bahwa dunia pendidikan kita sedang menghadapi krisis integritas dan etika. Kampus seharusnya menjadi ruang aman untuk berpikir, belajar, dan berkembang, bukan tempat di mana kejujuran dibeli dan harga diri diinjak. Sebagai mahasiswa, dosen, maupun bagian dari masyarakat akademik, kita punya tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai luhur pendidikan, kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap sesama. Mari kita hentikan pembiaraan, suarakan kebenaran, dan jadikan kampus kita tempat yang bermartabat. Terima kasih sudah menonton. See you guys.